Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk, Bosowa Education dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza Mas dapat kembali hadir dan memandu episode selanjutnya dari Education Talk. Nah, kemarin-kemarin saya sudah sering berbincang dengan guru-guru yang ada di BSM atau Bosowa School Makassar. Pernah juga berbincang sebelumnya dari episode ini dengan siswa. Nah, kembali nih saya ditemani lagi sama siswa-siswa berprestasi dari Bosowa School Makassar. Nah, kerennya ada dua ini saya ditemani hari ini. Ada sepasang nih ya. Ada Widya dan juga Dasca. Halo Widya dan Dasca, boleh say hi dulu dong ke kamera yang ada di sini ya. Yang ada di situ dulu. Nah, yang ada di sini lagi. Halo. Oke deh. Nah, Widya dan Dasca, kalian kelas 8 berarti itu kelas 2 SMP ya? Oke, Widya dan Dasca, dengar-dengar ternyata Widya dan Dasca adalah juara satu lomba esai yang diadakan oleh salah satu sekolah di Kota Makassar, dan ini tingkatan lombanya se-Kota Makassar atau seprovinsi? Se-kota Sesulsel ya, berarti seprovinsi. Kalian berhasil juara satu esai. Nah, saya mau dengar ceritanya kalian. Esainya kalian ini apa? Kan kalian tim ya? Jadi bagi dua ya ceritanya. Yang mau jelaskan bagian latar belakangnya dulu nih, atau kenapa sebenarnya kalian mau ikut lomba ini? Siapa yang mau? Widya atau Dasca? Dasca. Oh ya, Dasca dulu deh. Daska ya. Oke. Dasca. Oke, Dasca. Jadi latar belakang dari esai yang kami pilih itu karena kami melihat beberapa kasus-kasusnya di pendidikan di Indonesia itu, karena ada beberapa kayak pelajar hamil, tawuran. Jadi kami mengangkat itu sebagai materi kami dimasukkan untuk menyinggung-nyinggung itu juga. Jadi ceritanya esai ini ada temanya ya? Ada temanya, iya. Ada temanya dan kalian harus membuat sesuai dengan tema itu. Nah, oke. Temanya waktu itu apa temanya? Sidik sebagai penguatan karakter di sekolah. Oke. Yang kasih tahu kalian kalau ada lomba ini itu siapa? Guru di Bosowa. Guru di Bosowa. Jadi kalian dikasih tahu kalau ada lomba dan pada akhirnya kalian ikut ya. Kalian timnya katanya. Iya. Ada 3 orang ya, tapi cuma 2 yang bisa datang hari ini. Oke, pemilihannya itu gimana? Kalian langsungkah mau jadi tim atau diacak atau gimana itu? Kami yang mengajukan. Kami langsung bikin. Langsung mengajukan, berarti udah ceritanya udah bestie ya, bertiga gitu. Sudah sering sama-sama, sering bareng-bareng. Sering bareng-bareng. Kalau Dasca bilang tidak terlalu, tapi dalam hatinya ya pasti nih sering bareng-bareng bertiga dan akhirnya ikut untuk lomba ya. Nah, Sidik ini apa sih kepanjangannya? Pertama S itu smart, terus I itu Islamic, dan D itu disiplin, terus I itu inovatif, dan C itu kompetitif. Nah, ini kalau saya nggak salah ini itu semboyannya atau slogannya juga dari Bosowa School Makassar ya? Iya. Oke. Jadi kalian mengangkat budaya atau program yang ada di Bosowa School Makassar untuk jadi esainya kalian. Iya. Pantas, keren ini. Jadi kalian sudah merasakan itu budayanya seperti itu, dan menurut kalian budaya ini itu cocok untuk dijadikan bahan esai, apalagi melawan tadi yang Dasca bilang ya, kalau ada hal-hal negatif yang sering terjadi di antara para pelajar. Nah, itu proses pembuatan esainya ini tuh gimana? Kalian bertiga gimana bagi tugasnya? Boleh Widya yang jelaskan? Jadi pertama itu kita brainstorming. Brainstorming dulu. Terus kita cari-cari masalah kan di berita. Terus kita cari judul gitu. Terus kami salah satu mem dari kita itu ingat kalau di Bosowa ini ada program sidik kan. Jadi kayaknya mem pikir situ kayaknya bagus untuk dijadikan judul esai kita. Jadi kita pilih sidik sebagai penguatan karakter pelajar di Indonesia. Kalian kan bertiga, cara membagi pembagian esainya itu gimana? Kalian baginya yang bikin bagian pembuka ini, bagian penutup ini, ataukah kalian sama-sama nih bikin terus nanti ngeditnya bareng-bareng juga atau gimana? Iya, sama-sama. Oh, bareng-bareng ya. Kalau dari Dasca, bagian apa yang dikerjakan waktu esai ini? Waktu pencarian materi juga beberapa saya bantu, dan juga brainstormingnya kebanyakan waktu itu. Dan kalian melihat banyak masalah-masalah yang terjadi, kalian angkat itu sebagai sebuah isu
untuk kalian angkat. Ini kalau saya lihat ini bisa jadi bahan skripsi loh, ini bisa jadi judul skripsi ini. Karena kan skripsi itu kayak gitu ya, ada isu atau masalah yang diangkat dan kalian memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Nah, selain itu bikin esai waktunya berapa lama kalian kerjakan ini esainya? Hari atau minggu Pak? Tidak sampai 1 minggu. Oh, enggak sampai 1 minggu ya. Oh ya, jadi dalam enggak sampai 1 minggu itu kalian brainstorming di dalamnya, kalian bikin esainya, kalian edit juga ya parafrase dan lain sebagainya. Terus akhirnya disetorkan di lombanya. Setelah itu dari juri apalagi item yang harus kalian lakukan dalam lomba ini? Pertama kita kayak pemilihan esai-esai dari para peserta, nanti dipilih 5 besar. Nanti di mereka kita mempresentasikan. Oh, pakai presentasi ya? Oh, jadi ya esai-esai yang masuk dalam lombanya itu mereka langsung pilih dulu ya, yang mana 5 terbaik dari semua esai yang ada, sesulbar bahkan se-2 provinsi itu. Terpilihlah kalian masuk ke dalam 5 besar itu dan harus presentasi. Oh, jadi kalian sebelum ikut lomba sudah persiapkan presentasinya juga, atau nanti baru pas diketahuan kalau kalian masuk itu terus kalian langsung buatkan presentasinya? Iya, setelah ketahuan itu langsung kita bikin. Langsung dibuatkan. Oke. Dan gimana tuh pembagian presentasinya? Apa yang kalian jelaskan waktu kalian presentasi? Ada beberapa bagian milik saya itu untuk menjawab pertanyaan dari juri, penutupan juga. Kalau dari Widya dijelaskan ya pasti isi esainya. Dan kalian menjelaskan sidik itu apa gitu ya. Terus nanti dari berkembang dari isu-isu itu bahwa sidik ini adalah solusi. Ya. Kenapa kalian pikir sidik ini adalah solusi untuk permasalahan-permasalahan yang kalian temukan? Karena itu sudah mencangkup semua hal yang dibutuhkan oleh para siswa, yaitu misalnya kalau dia butuh misalnya anak itu nakal, mereka harus diberikan disiplin dari tingkat sosial dan sekolah maupun rumah. Ya, contohnya kayak smart itu maksudnya tidak pintar dalam kognisi atau pengetahuan maupun di tingkah lakunya. Jadi kalian pada dasarnya kalian sudah merasakan program ini sedari kalian masuk di Boswa School Makassar. Kalian merasakan benefit-benefitnya dari program ini, dan kalian pikir kenapa ya di luar sana banyak anak-anak yang tidak seperti saya dan teman-teman di sini yang sering melakukan hal-hal negatif, dan ternyata kalian ketahuan dari meme-nya juga kalau program ini itu salah satu yang bikin kalian bisa lebih ceritanya bisa lebih banyak berbuat positif dan produktif dibanding teman-teman kalian yang lain yang tidak yang ada di luar sana gitu ya. Nah, selain itu setelah esai presentasi, apa lagi yang kalian lakukan? Nunggu ini ya, nunggu pengumuman. Nah, setelah kalian diumumkan jadi juara 1, gimana perasaannya waktu itu? Awalnya itu kita itu nggak berharap bakal juara 1, kita kirain itu kayak bakal juara 2 atau juara 3. Ternyata pas diumumin itu ternyata juara 1. Dasya, perasaannya waktu itu bagaimana? Biasa saja kah atau berdebar-debar atau bagaimana? Berdebar-debar. Berdebar-debar. Oke, Dasya juga bisa berdebar-debar ya. Oke. Pasti kalau dari mata juri, kalau saya yang lihat esai kalian, saya pasti juga kalian memang ini salah satu esai, saya lihat dari judulnya aja itu saya udah mikir ini bisa jadi skripsi buat anak psikologi nih. Kalau ini skripsi buat jurusan psikologi, dan kerennya anak SMP yang mencetuskan ide ini gitu. Jadi pasti dari latar belakang jurinya juga mikir kalau keren ini kalian dari Boswa School Makassar bisa membuat esai dengan seperti ini. Tinggal kalian kembangkan lagi nih, bisa jadi karya ilmiah, bisa masuk jurnal dan lain sebagainya nih kalau kalian kembangkan lagi ini. Nah, saya mau tanya hal yang di luar lomba ya, karena sebenarnya ini berkaitan juga dengan lombanya kalian. Kalian kenapa sih memilih masuk di Boswa School Makassar pada awalnya itu? Kalau Dasya tuh gimana? Karena saya cuman bingung juga mau di mana, jadi ibu suruh saja masuk di situ. Suruh masuk di Boswa School Makassar. Oke, ibunya yang tahu informasinya ya. Kalau Widya? Kalau saya dari rekomendasi dari kakak. Oke, ada kakak yang bersekolah dan Widya lihat kalau kakaknya ya sekolahnya bagus gitu ya. Iya, karena saya iri dengan nilainya. Iri dengan nilainya kakak, lihat nilainya kakak. Saya tuh suka banding-bandingkan saya dengan dia. Sering dibanding-bandingkan, tapi pada akhirnya jadi termotivasi untuk juga sekolah di tempat yang sama. Oke. Ya, yang kalian rasakan selama kalian bersekolah di Boswa School gitu gimana?
fun-fun saja. Ya, fun-fun aja ya. Bahkan saking funnya, saya lihat kamu bisa ikut lomba ini, bahkan sampai juara 1. Nah, kalau Widya rasanya bersekolah di Bosowa School Makassar? Di luar ekspektasi saya sebenarnya sih. Ekspektasi awalnya gimana? Kirain bakal sekolahnya tuh bakal ramai banget kan Kak. Ternyata ya siswanya sedikit sekali karena pas itu kami pertama kali masuk karena lagi COVID. Jadi Pandemi. sedikit Pandemi ya, iya. Iya. Tapi justru sedikit itu membantu fokus ya. Iya, malahan saya lebih suka kalau sedikit siswanya. Kalau lebih suka, ya lebih sedikit itu rasanya jadi lebih akrab sama Iya. teman-teman dan juga lebih bisa berinteraksi dengan guru ya. Nah, kalau dari kalian sekolah di Bosowa School Makassar, apa bantuannya guru kalian atau adakah hal yang Bosowa School lakukan sewaktu kalian ikut lomba ini? Itu persiapannya gimana? Kalian dibantukah atau gimana? Ada, kami diberikan masukan dan juga bimbingan apa cara membuat esai kami. Kadang juga tugas-tugas kami, kadang kalau tidak kami pahami kami datang ke gurunya, kami dilayani dengan baik. Oke, jadi bisa langsung ya, maksudnya kalian nggak usah nunggu gurunya ada waktu luang atau gitu ya. Yang saya dengar dari guru-gurunya kalian itu mereka 24 jam ready buat kalian gitu. Pertanyaan-pertanyaan kalian akan langsung dijawab. Kalau Widya merasakan hal yang sama? Iya. Jadi selama kalian menulis esai, brainstorming, terus kalian pada akhirnya menulis dan mempersiapkan presentasi, gurunya banyak membantu ya. Iya. Mem-mem yang ada di Bosowa School Makassar. Nah, pada waktu itu setelah kalian ikut lomba esainya berapa bulan yang lalu ini? Waktu masih tahun 2022 kan? Iya, 2022. Oh, 2022. Oke. Nah, kan kalian ini kelas 2. Memang menyiapkan waktunya untuk esai itu 1 minggu. Tapi dalam 1 minggu itu kalian tetap sekolah juga? Sekolah juga. Tetap sekolah juga. Jadi sekolahnya jalan, akademiknya jalan, terus lombanya juga jalan ya? Ya betul. Jadi nggak, kan biasa ada nih kayak kalau misalnya ikut lomba gitu karena gurunya tidak mendukung dan lain sebagainya, jadi akademiknya keteteran lain sebagainya. Kalian enggak ya? Tidak termasuk yang seperti itu. Oke deh. Nah, kalau Dasca selain tertarik untuk menulis, nah kan bikin esai ini termasuk kegiatan menulis, adakah lagi kegiatan lain yang Dasca suka gitu? Saya juga suka ikut spelling bee. Oh, suka ikut spelling bee juga. Pidato bahasa Inggris juga saya bisa. Oke, berarti tapi kalau belajar bahasa Inggrisnya Dasca dari kapan belajar bahasa Inggris? Dari TK. Dari TK. Mulai dari nonton TV. Oh iya, sama. Saya juga tuh. Nonton TV ya, nonton TV kabel yang ada Kabel. channel, ya, ada channel berbahasa Inggris. Jadi nonton SpongeBob-nya pakai bahasa Inggris. Oke deh. Dan berlanjut ya sampai sekolah, sampai SMP gitu. Kalau Widya sukanya yang selain menulis itu apa? Hobinya ataupun kegiatan yang tertarik yang sering dia lakukan di Bosowa School Makassar? Nonton anime. Oh, ya suka nonton. Ya, itu berarti bagian dari hiburan ya Widya. Jadi kan ini juga salah satu pertanyaan klise yang sering saya tanyakan ke orang-orang. Kalau misalnya kalian sering berkegiatan seperti itu, produktif, adakah waktunya kalian untuk menghibur diri? Nah, kalau Widya ada ya ternyata. Nonton anime, nonton kartun ya ceritanya. Kalau Dasca? Ada di akhir minggu atau tidak di malam hari. Di malam hari itu apa? Jalan-jalan kah? Atau Nonton gimana? YouTube, nonton IG atau tidak main game. Main game juga ya? Kalau di hari Sabtu atau sama Minggu saya mencari hewan kadang, bantu-bantu adik, Iya. orang tua, main sama teman juga kadang. Oke. Nah, kalian kan sekarang sudah kelas 2. Tahun ini ya bahkan sudah kelas 3. Ini sudah mau ujian ya? Sudah mau ujian. Sudah adakah bayangannya kalian ingin melanjutkan SMA di mana? Sudah ada. Nah, sudah ada. Belum ada. Oh, belum. Dasca masih mencari nih ya ceritanya. Masih ada waktu 1 tahun untuk mencari kalau Dasca ini. Kalau Widya udah ada pandangannya, itu dari Widya lihatnya untuk masuk SMA itu apa yang Widya lihat? Widya lihatnya akreditasi sekolahnya kah? Widya lihatnya teman-temannya kah di sana atau apa untuk memilih? Kan udah ada ya sekarang SMA yang Widya mau tuju, itu apa yang Widya lihat dari situ? Metode pembelajarannya. Metode pembelajarannya. Yang seperti apa yang Widya suka? Gimana ya? Kan dulu di sekolah dulu saya tuh suka menghiraukan siswanya gitu. Karena terlalu banyak siswanya di sana, jadi dia menghiraukan siswanya gitu. Nah, kalau di Bosowa ini tidak, dia
perhatian ke anak-anak siswanya, seperti misalnya ada anak siswa yang kesulitan menjawab soal, dia pasti akan dibantu gitu. Misalnya ada juga nilai yang kurang, di BOSO juga pasti guru-guru di BOSO pasti akan menambahkan nilainya. Oke, jadi enak ya kalau misalnya gurunya interaktif dan mudah ditemui gitu ya, nggak susah-susah cari waktu dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya Widya sama Dasca belajar itu, kalian tipe pelajar yang kayak gimana sih? Maksudnya kalian suka belajar, kalau Widya kayaknya saya lihat suka kalau langsung berinteraksi ya dengan gurunya, sering banyak interaksi, komunikasi sama gurunya. Kalau Dasca? Saya tipenya kinestetik. Kinestetik berarti dari gerakan gitu ya. Maksudnya kalau dari gerakan itu gimana? Kayak lebih menyerap pembelajaran dari permainan. Iya. Tidak gerakan gitu. Jadi dari permainan, di gurunya yang juga harus interaktif, bukan hanya mengajar tok gitu ya, bukan hanya mengajar membaca yang dari buku cetak dan lain sebagainya, tapi harus interaktif, bikin kegiatan-kegiatan untuk pembelajaran. Dan di Boswa School, Dasca dapatkan kah atau tidak? Dapatkan. Oke, kalian saya lihat ini sudah kelas 8 dan banyak pengalaman yang kalian dapatkan di Boswa School Makassar, bahkan bisa sampai ikut-ikut lomba untuk penulisan gini. Ke depannya adakah targetnya kalian untuk ikut lomba yang lain lagi bareng-bareng gitu, atau mungkin masing-masing mau cari lomba esai lagi yang lain, mau cari lomba karya tulis yang lain lagi, atau gimana? Iya, saya pengen ikut karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah. Di bulan Mei ini saya ada lomba sama Widya juga, kayak lomba cerdas cermat. Oh iya, suka ikut cerdas cermat juga ternyata. Oke. Nah, bagus itu kalau kalian ikut karya tulis ilmiah dan cerdas cermat, karena itu bekalnya kalian sampai kuliah itu. Nah, kalau misalnya kalian ikut cerdas cermat, persiapannya dari sekarang kah? Iya. Persiapannya tuh apa kalau kalian ikut cerdas cermat? Pelajari materi-materi apa saja yang kita dapat. Materi-materinya ya, materi-materi yang mungkin bakal jadi soal-soalnya ya. Itu kalian bagi-bagi materinya, misalnya kalian ada spesifika, misalnya Dasca yang bagian IPS, misalnya Widya bagian IPA, kayak gitu. Jadi nanti pas kalian cerdas cermat itu kalian satu tim, biasa 3 orang ya. Nah, 3 orang itu semuanya bisa banyak pengetahuannya, karena masing-masing itu bawa masing-masing ya. Ada yang IPS, ada yang IPA, ada yang bahasa, ada yang matematika gitu ya. Nah, selain kalian ikut lomba cerdas cermat, ikut lomba karya ilmiah, ke depannya kalian mau apa lagi nih rencananya ke depan? Belajar ya, persiapan cari-cari SMA mana yang mau dimasukin, bagus-bagus inilah gitu ya, untuk masuk di SMA yang berikutnya gitu. Nah, untuk Dasca sama Widya, kalau misalnya Dasca sama Widya mau kasih tips ke teman-temannya yang juga baru mau merintis, untuk gimana sih caranya biar bisa rajin bikin esai gitu, biar bisa semangat bikin esai, brainstorming itu apa gitu. Kalian ada tips nggak untuk teman-teman yang kayak gitu? Tips yang bisa saya berikan, carilah lingkungan yang mendukung kita juga. Dan juga kayak kita harus berusaha juga, kalau tidak ada kemauan tidak akan ada hasil. Dan juga itu tergantung keberuntungan kita. Tergantung, ada sedikit ya, dari 100%, 10% luck atau keberuntungan bejo itu menentukan ya. Tapi 90% usaha itu tetap paling besar ya. Jadi menurutnya Dasca lingkungan berpengaruh, karena Dasca sendiri merasakan ya kalau lingkungan itu berpengaruh. Kalau Widya, tips nih buat teman-teman yang mau ikut esai. Kalau menurut saya jangan pantang menyerah. Misalnya kalian kalah dalam satu lomba, kalian juga harus mencoba lomba yang lainnya. Siapa tahu kan bisa menang gitu. Jadi jangan pantang menyerah gitu. Ya, karena siapa tahu beruntungnya bukan di lomba yang ini, tapi di lomba yang berikutnya. Usahanya mungkin lebih besar lagi kalau misalnya sudah ikut pengalaman yang satu gitu ya, baru terus ikut lagi yang berikutnya, pengalamannya kan semakin bertambah. Jadi bisa lebih besar lagi peluang untuk beruntungnya, peluang untuk menangnya. Nah, saya tertarik ini karena kalian tadi bilangnya brainstorming. Saya pikir anak SMP tuh belum tahu apa itu brainstorming. Tapi ternyata kalian udah pakai istilah itu pada tadi awal kalian bicara soal persiapan kalian untuk esai, brainstorming. Kalau brainstorming kalian itu biasanya lihat apa sih kalau brainstorming untuk esai? Kayak lihat hal-hal yang baru, hangat di media sosial, atau tidak mencari buku, minta bantuan kepada guru, gitu. Itu saja.
Kalau Widya, brainstormingnya biasanya lihat apa yang bikin Widya kayak menarik nih untuk dijadikan topik esai gitu? Mungkin lihat sama kayak Dasya ya, lihat sekitar gitu ya, fenomena-fenomena yang sering terjadi. Main sosmed juga pasti ya, lihat apa yang lagi viral atau yang lagi hangat diperbincangkan di sosial media, itu bisa jadi bahan esai ya. Nah, kalian keren ini, soalnya kalau karya ilmiah itu kalian bakal bawa sampai kalian kuliah. Karena kan kuliah biar orang bikin skripsi ya, bikin tugas, dan karya ilmiah itu kalau kalian belajar dari sekarang, itu kalian bagus dasarnya. Jadi nanti pas kuliah kalian bisa bikin topik-topik skripsi yang menarik dan kalian sudah tahu gitu cara-caranya gimana. Mungkin nggak tahu ya gimana 5-10 tahun ke depan kalau kalian kuliah, tapi mungkin seperti itu dasar-dasarnya, cara-caranya untuk membuat skripsi. Oh ya, semangat terus ya Dasya sama Widya untuk terus bikin esainya, bikin karya ilmiahnya, soalnya bagus banget itu kalau kalian ikut karya ilmiah yang seperti itu. Mungkin kalau esainya kalian ini sidik, bisa dilanjut ya, mungkin nanti mau brainstorming yang lebih lagi, mau dikembangkan lagi karya ilmiahnya, itu bisa ya. Mungkin adik-adik boleh ajar adik kelasnya juga gitu ya. Oke, masih adakah yang mau kalian berikan pesan dan kesan mungkin untuk teman-temannya kalian yang tidak di Bosowa School Makassar atau bahkan yang di Bosowa School Makassar? Teman-temannya kalian semangat atau motivasi gitu deh. Ada tidak yang mau kalian berikan? Selain yang tadi gitu. Kalau saya nggak ada dulu. Nah ya, yang tadi ya, tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Oke. Kalau Dasya? Stay safe, stay happy. Oh ya, stay safe, stay happy ya. Masih stay safe soalnya walaupun pandemi sudah kayaknya hampir selesai, maksudnya kayak orang udah menganggap pandemi selesai, tapi tetap harus stay safe ya. Stay happy juga kalau Dasya. Oke, baik, terima kasih ya Widya dan Dasya sudah bergabung bersama di podcast. Semoga teman-temannya kalian kalau lihat podcast ini itu semakin termotivasi juga buat bikin karya ilmiah, buat bikin esai, dan kalian juga ke depannya banyak lagi deh lomba-lomba yang bisa kalian ikuti. Baik, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton episode berikutnya lagi dari podcast Education Talk Bosowa Education. Teman-teman, kalau misalnya ada topik-topik menarik yang ingin dibahas atau mungkin orang tua di luar sana yang mau mengetahui tentang pembelajaran yang ada di Bosowa School Makassar, boleh mungkin tinggalkan di kolom komentar dan nanti kami akan berusaha untuk menampilkannya di episode-episode berikutnya dari Education Talk. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.